Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Emak Kampung. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, rezeki yang berkah barokah dan melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di sini emak juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih emak ucapkan kepada saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang telah berkenan mampir di channel Emak Kampung. Karena atas partisipasi kalian semua, emak masih tetap semangat mengupload video-video kegiatan emak. Kepada saudaraku semua yang baru saja menemukan dan bergabung di channel Emak Kampung, emak ucapkan selamat datang. Semoga video-video emak dapat diambil manfaatnya dan juga dapat menghibur saudara-saudaraku semua dan bunda-bunda semua. Pada kesempatan kali ini emak ingin berbagi tips agar warung ramai dan banyak pembeli. Ini pengalaman emak sendiri ya, agar warung sembako modal kecil ramai dan banyak pembeli. Untuk yang pertama, ini ada 7 tips. Untuk yang pertama yaitu berdoa. Setiap mau membuka warung, biasanya emak itu berdoa supaya warung emak banyak pembelinya, dilancarkan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang mendatangkan pembeli itu Allah Subhanahu wa taala. Untuk tips yang kedua yaitu bersikap baik dan ramah pada pembeli atau pelanggan. Jadi kita sebagai penjual harus berbuat baik dan ramah pada pembeli atau pelanggan. Misal ada pelanggan yang datang, ya jangan lupa 3S: senyum, salam, dan sapa. Begitu. Untuk yang ketiga yaitu melengkapi barang dagangan. Jadi meskipun warung kita warung rumahan modal kecil, tapi kalau barang dagangan kita lengkap, insya Allah banyak pelanggan yang datang ke warung kita. Kita harus melengkapi barang-barang dagangan kita. Misalnya minyak goreng, kita ya harus menyediakan berbagai macam merek minyak goreng, dari yang mahal, menengah, sampai yang harga murah, atau itu yang minyak curah, kan itu sedikit murah daripada yang kemasan. Jadi kemasannya juga ada yang mahal, ada yang kelas menengah, begitu. Biasanya pembeli kan belinya itu sesuai kemampuan pembeli. Jadi kalau ekonominya menengah ke atas, biasanya beli ini yang bermerek, harganya itu biasanya sedikit lebih mahal. Jadi sebagai
pemilik warung, kita harus menyediakan berbagai macam merek minyak, ya nggak banyak sih, tapi sebisa mungkin itu lebih dari 2 merek minyak. Pokoknya ada yang merek mahal, menengah, dan biasa. Untuk tip yang keempat yaitu rapi dan bersih. Sebagai pemilik warung, kita harus rajin merapi barang dagangan kita, terus bersih-bersih warung, supaya para pelanggan yang datang itu merasa nyaman kalau warung kita bersih juga rapi. Jadi pelanggan kalau mau mencari barang-barang yang mau dibeli itu gampang kalau penataannya rapi. Untuk tip yang kelima yaitu harga sedikit lebih murah. Jadi sebisa mungkin harga di warung kita itu sedikit lebih murah dari warung yang lain, meskipun hanya cuman beda 500. Biasanya pembeli itu memilih ke warung yang lebih murah. Jadi meskipun lebih murah tapi jangan terlalu murah, yang penting kita masih dapat untung. Untuk tip yang keenam yaitu konsisten dalam membuka dan menutup warung. Jadi kita dalam membuka warung dan menutup itu harus konsisten. Misalnya bukanya jam 5:30, ya besok kita 5:30. Jadi kalau pelanggan pengen ke warung kita kan jadi tahu, oh sekarang jam 5:30, misalnya mau ada yang cari gas atau minyak goreng atau beras, kan udah tahu ini jam 5:30 biasanya sudah buka, kayak gitu. Jadi kita harus konsisten biar pelanggannya itu puas. Menutup warung juga ya harus sama, jamnya sebisa mungkin itu sama. Biasanya tutup jam 9, ya jam 9, jangan jam 8 tutup, kecuali kalau ada kepentingan. Jadi kalau nggak ada kepentingan ya harus tetap jam 9 tutup, ya jam 9, biar pelanggan kita itu merasa puas. Kalau malam-malam udah jam 9 mau ke warung, mau cari apa gitu, mau cari mie instan apa mau cari kopi, jadi pelanggan kita tahu, oh jam 9 berarti warungnya si A masih buka, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita konsisten dalam menutup warung. Untuk tip yang ketujuh yaitu pelayanan yang baik. Jadi kita harus melayani secara baik pada pelanggan kita, meskipun pelanggan kita cuman beli seharga 500 perak atau 1000 perak, kita harus tetap ramah, karena prinsip kita sebagai penjual itu pembeli adalah raja. Jadi kita harus melayani dengan baik, harus ramah kepada pelanggan. Jadi pelanggan kita itu merasa puas, tidak kapok ke warung kita.
Jadi ke warung si A itu pelayanannya itu baik, sopan. Jadi kan meskipun harganya mungkin sama warung sebelah misalnya, tapi kan kalau pelayanan kita lebih baik kan biasanya orang lebih suka ke warung kita. Ya kayak kita sendiri lah, kalau misalnya kita belanja atau ulakan ke tempat grosir, kalau pelayanannya tidak baik kan kita males, meskipun harganya lebih murah, tapi kalau pelayanannya tidak baik kan kita jadi merasa gimana ya, tidak nyaman. Jadi kita sebagai pemilik warung harus ramah kepada pembeli atau pada pelanggan-pelanggan kita, walaupun itu mau membeli cuman beli permen tok, itu permen 500 perak, ya kita harus tetap melayani dengan ramah. Meskipun anak-anak kecil yang beli, kita juga harus ramah. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Itu biasanya suka, pelanggan itu pada suka. Demikian pengalaman emak sebagai pemilik warung rumahan modal kecil. Semoga bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi teman-teman atau bunda-bunda yang baru saja merintis atau punya keinginan untuk membuka warung di rumah, warung sembako di rumah. Semoga video emak ini bisa untuk dicontoh lah, maksudnya bagi teman-teman yang baru saja merintis membuka warung atau yang punya keinginan untuk memulai usaha membuka warung kecil di rumah seperti emak. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudaraku semua dan bunda-bunda semua yang telah berkenan menonton video-video kegiatan emak. Tunggu video emak selanjutnya ya. Emak minta dukungannya untuk perkembangan dan kemajuan channel emak kampung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.